Nah, gimana caranya yang 4 meter itu, misalkan gang ini biasanya 4 meter. Eh, Gimana caranya yang 4 meter itu terkesan luas ya. Iya. Kita biasanya main di ornamen. Karena bagus ini dan jelek ini nggak ada standarnya loh. Betul. Nggak ada. Bagus itu nilainya berapa, harus seperti apa? Nggak ada. Itu masalah selera, feel lah ya. Mun nggak mahal-mahal amat kok. Benar. Masih pas di kantong. Masih ramah lingkungan katanya tadi kan. Yang penting dream wedding lah buat klien kita lah. Betul. Makanya teman-teman kalau nawar cok nemen-nemen kasihan. Wes acara nanti full senyum Mas. Harus itu sudah kalau bareng kita. Selamat sore sahabat Mata Lensa Podcast. Kali ini berjumpa lagi dengan waktu yang berbeda, dengan pengusaha yang berbeda. Mas Vicky. Halo. Dari Rustic Dekorasi Situbondo atau Umbun Dekor. Selamat sore Mas. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Saya sapa dulu ya. Boleh. Halo semuanya, Cus. sahabat Mata Lensa semua. Gimana puasanya? Lancar. Oh, Kalau Mas lancar Vicky semua. nggak puasa ini. Ya, musafir saya. Karena dari rumah ke Mata Lensa jalan kaki kebetulan tadi. Dan naik mobil ya Mas, Ya. jalan kaki ya? Pertama mahal. Oh, transportnya naik. Ya, nanti pulangnya naik angkot di depan. Nanti tak anter dah. Boleh, Sama boleh. ini manajer saya. Boleh. Ya Ki. Oh, manajer disuruh nganter. Gimana Mas? Ini ceritanya kok bisa setinggi ini Rustic Dekorasi? Setinggi. Amin. 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 Jadi santai aja ya kita. Santai aja kita Kak Imron ngobrol. ya pada sore ini ya. Kalau dibilang tinggi sih enggak ya. Jadi ya kita berusaha mencoba untuk memberikan yang terbaik ke klien-klien kita. Alhamdulillah bisa sampai di titik pada saat ini. Intinya selalu bersyukur lah ya. Ya, betul. Karena syukur penting ya, Ya, buat benar. arah kesuksesan ini. Ya. Jadi kita selalu memberikan apa yang klien inginkan. Kita berusaha maksimal, bekerja pakai hati, insya Allah hasilnya pasti maksimal. Ya, betul. Awal mulanya gimana nih Mas ceritanya? Kok bisa langsung di wedding nih? Aduh. Basic awal nih apa nih sebenarnya? Sebenarnya karena kecelakaan sih ya. Loh, kecelakaan? Kecelakaan, murni kecelakaan awal mula terbentuknya Rustic. Tapi bukan kecelakaan yang jatuh ya. Jadi kecelakaan yang enak lah ya. Ya karena saya nikah sendiri. Oh, jadi planning nikah sendiri terus bikin dekor gitu? Benar. Karena pada waktu itu masih belum ada nih yang namanya Rustic itu masih belum ada. Waktu itu baru booming-boomingnya aliran Rustic. Jadi saya lihat peluang lah ya. Saya lihat peluang di sana. Kok bisa nih kayaknya? Kok bisa nih kayaknya? Jadi cobalah. Kita coba-cobalah dulu lah. Ya alhamdulillah setelah itu ilmu dagangnya mulai mengalir ini. Jadi cobalah kita sewakan. Berjalan 1 klien, 2 klien. Ya alhamdulillah. Kok enak gitu ya Mas? Kok enak. Pas terima pelunasan terutama ya. Ya. Di make-nya itu loh. Jadi awal mulanya emang pure dari ini ya, dari nikah sendiri. Benar, karena kita pakai nikah sendiri. Kok bisa langsung kepikiran ini Mas? Apa langsung ke arah bisnis nih? Apa gara-gara kok dipikir-pikir nih masalah omset gede juga gitu? Sebenarnya awal mula kita nggak tahu harga. Terus terang kita nggak tahu harga. Nggak tahu pasar Mas ya? Nggak tahu pasar sama sekali. Jadi kita ke beberapa vendor pada waktu itu untuk booking dekor untuk acara kita nikahan. Nah kebetulan saya waktu itu nikah di bulan apa ya? Ini kalau bingung bahaya istri saya nonton ini. Di bulan April kalau nggak salah saya nikah waktu itu ya. Nah kita booking itu di bulan 12. Saya ingat betul waktu itu saya cari vendor itu di bulan 12. Untuk apa? Untuk ngejar harga lama. Jadi ingetin nih pemirsa semua ini. Jadi saya booking di bulan 12 biar dapat harga lama. Dan ternyata kita booking hampir 4 bulan pun, tapi kalau sudah namanya tanggal cantik, full loh. Iya, betul. Jadi vendor yang kita inginkan pada waktu itu full. Iya. Nah, Resiko ya Mas ya? resiko sekali. Jadi kalau ingin dapat vendor yang sesuai dengan dream weddingnya ya, cepet-cepet aja tanya. Jadi jauh-jauh hari Mas ya? Bener, cukup saya aja sudah. Berpengalaman sendiri. Jadi inspirasinya ini dari luar dulu ya Mas? Bener. Jadi kayak rencana ada planning booking di luar, cuman nggak dapet tanggalnya gitu. Bener. Akhirnya nggak dapet tanggal, pada waktu itu mulai jalan nih pikiran. Gimana. Nggak bisa dong, nggak nikah ya. Tanggal sudah dapet ya, kalau bisa mau dipercepat ya kaburu.
Kulturnya kalau di situ Bondo ini kan masalah primbon ya, primbon Jawa. Mas. Nah, setelah dicocok-cocokin ini kayaknya primbonnya waktu itu apa ya? 9 pokoknya ini angkanya sudah top ini. Naga ya? Naga. Naga. Nah, akhirnya bikin sendiri saya karena sudah tidak kebagian vendor pada waktu itu. Kita bikin sendiri, baru sambil lalu berjalan, saya preparekan 3 bulan itu sambil lalu berjalan, setelah itu barulah mikir ke arah bisnis kita. Berarti emang dari nol ya Mas ya sama istri kesayangan. Termasuk modalnya Mas juga dari nol ini. Iya. Keren. Apa ini Mas, masalah budget yang waktu itu nih awal pertama, apa emang bengkak di luar dari contoh nih, kita mau booking vendor plastik juga dengan budget 15 juta. Terus Mas Vicky sendiri nih bikin dekorasi dengan yang sesuai keinginan nih, apa lebih dari budget? Pasti. Lebih bengkak Mas ya? Pasti. Jadi margin untuk profitnya Tuan Dekor ternyata tidak sebesar apa yang klien pikirkan. Makanya teman-teman kalau nawar cok nemen-nemen kasihan. Iya. Benar. Jadi besar lah kita produksi sendiri tuh besar lah pada waktu itu biayanya lah. Hampir 3 digit lah. Waktu itu kita untuk produksi properti pada waktu itu. Tahun berapa ya Mas waktu itu? Jangan bilang lupa lagi nih. Nggak, kalau itu ingat. Bahaya nih. Jadi di tahun 2018 awal kita mulai produksi, yang kita pakai itu di April 2018. Itu kita pakai. Jadi di sekarang kita sudah menginjak di usia ke-5 ya berarti ya. Iya, teman-teman. Kita sudah menginjak di usia ke-5. Alhamdulillah lah. Sudah sampai di titik ini ya Mas. Benar. Ya? Terus ini Mas Vicky emang basicnya emang hidup di dunia bisnis gitu. Kalau dibilang basicnya di dunia bisnis, mungkin darah saya juga di bisnis ya di situ ya. Sempat jadi karyawan lah ya. Sempat jadi karyawan, lumayan agak lama juga. Tapi pada akhirnya saya harus melabuhkan kebiasaan saya setiap harinya itu di dunia bisnis. Jadi ya sebisa mungkin saya harus berbisnis. Harus Mas. Berarti kita sama-sama punya mindset dan prinsip nih. Kalau ibarat kata, kalau ada monyet nih Mas ya. Monyet dikasih pisang atau uang, monyet pasti pilih pisang. Iya, benar. Kenapa? Karena monyet ini nggak tahu. Kalau dengan uang bisa beli pisang yang banyak. Oh, cakep. Sama aja dengan prinsip orang umum nih Mas. Pilih kerja atau berbisnis. Pasti kebanyakan orang nih, mayoritas pilih kerja. Karena mereka itu tidak tahu Mas. Kalau dengan berbisnis, upah dari seorang pekerja ini lebih banyak sebenarnya. Benar sekali. Hanya ada satu paradigma mungkin yang salah tapi buat masyarakat umum. Gimana? Mereka bilang bisnis ini enak ya. Mungkin saya tidur bangunnya siang apa ya. Padahal mereka nggak tahu. Dia tidur kita bangun ya. Banyak orang yang nggak tahu sebenarnya sama backgroundnya Mas Vicky. Siapa nih yang punya Rustic? Ini kebanyakan orang nggak tahu Mas. Inilah sosok Mas Vicky, owner dari Imbun Deko guys. Lemah lembut, ramah lingkungan nih. Emang hibrid. Terus sekarang Mas sejauh ini timnya sudah banyak Mas? 5 Alhamdulillah tim kita di lapangan ya. Tim kita di lapangan itu 11 orang, untuk di kantor kita 2 orang. Oh, kantor ada sudah. Kantor ada. Kita di office itu 2 orang. Ya kalau ada termasuk salah satunya admin, satunya lagi itu tim desain. Oh, khusus ya. Desain khusus Mas ya. Khusus tim desain. Jadi dekor sekarang beda sama dekor zaman dulu ya Mas ya. Benar. Sekarang kita lebih melayani lah ya. Jadi klien datang biasanya bawa beberapa referensi ke kita olah lagi. Kita bikinkan desain, nanti baru kita store lagi ke klien. Kalau dulu mungkin punya 1 model, 2 model, 3 model, betul. Mungkin itulah yang terus. Kalau 2010-an kan ada dekor A, dekor B, kelas 1, kelas 2 gitu Mas ya. Tapi menonton aja. Tapi kalau sekarang nih eranya, kayaknya kalau Rustic atau Imbun Deko nih setiap event pasti beda. Suka saya. Benar. Jadi kita usahakan memang seperti itulah ya. Bukan karena apa, tapi memang yang pertama kita terus menjaga karya kita. Betul. Yang kedua itu memang kliennya sih yang minta. Jadi biasanya datang ke kita bawa konsep, saya pengennya seperti ini, saya pengennya seperti ini. Memang ada beberapa itu yang datang itu masih belum punya konsep. Ya kita tawarkan. Kita tawarkan konsepnya kira-kira mau seperti apa. Yang penting dream wedding lah buat klien kita lah. Betul. Kepuasan pelanggan yang pertama. Sesuai yang diharapkan lah. Itulah. Terus cara memanage timnya ini Mas.
Mungkin ada tips dan trik sendiri nih dari Mas Vicky. Tapi kan nggak cuma dari tukang dekor. Karena solidaritas dari timnya Mas Vicky ini emang saya lihat di lokasi semuanya humble gitu, Mas. Alhamdulillah. Sebenarnya nggak ada tip khusus sih ya. Mungkin ada catatan sebelum berangkat kamu harus A, harus B, harus C gitu. Ya, yang paling penting sebenarnya adalah koordinasi. Jadi kalau saya secara pribadi koordinasi sama teman-teman, kita bukan nganggapnya bukan pekerja lah, sama teman-teman kru yang di lapangan yang di kantor. Jadi saya selalu menyetarakan. Jadi kalau misalkan kru saya makannya nasi pecel, ya saya juga makan nasi pecel. Harus sama, Mas ya. Harus sama. Itu mungkin yang pertama. Jadi menimbulkan kesan kita ini saudara. Jadi bukan antara atasan dengan bawahan ya. Jadi biar sama lah. Biar sharingnya enak gitu ya, Mas. Ya benar. Terus sebelum teman-teman loading juga itu biasanya kita persiapkan, kita preparekan dulu sudah. Mulai dari surat jalan, mulai dari modelnya. Oh, ada Mas ya? Surat jalan? Ada. Kita ada surat jalan karena di kita itu ada kapten. Jadi nyampe di lokasi, mereka sudah bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing sudah. Terus ini Mas, kan kita ada di posisi bulan Ramadan nih. Benar. Kan kalau kita lah pekerja di bawah terop dunia wedding ini kan nggak ada pernikahan. Mustahil kayaknya ada pernikahan di dunia wedding. Terus untuk karyawan gimana nih Mas? Nah, kita kembali lagi hakikatnya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah lah ya. Jadi jangan sampai kita nggak ada dekor, kita anggapnya ini bukan berkah. Berkah bro, tetap bro. Dengan catatan, nabung tapi pada waktu rame. Jadi sebelumnya ya Mas? Ya, jadi memang manajemen keuangan itu ya juga penting. Jadi buat kita selaku owner ya, terutama jangan sampai kru-kru kita, terutama kalau saya nyebutnya sih tim sukses ya, tim sukses rank Aparlo ini ya. Jadi jangan sampai pekerja kita itu sampai kekurangan. Kalau teman-teman itu masuklah kita di gudang ya, servis misalkan properti yang ini, bikin properti yang baru. Kayak planning berikutnya ya Mas ya? Benar, sekaligus prepare untuk event-event yang nanti. Biasanya setelah Lebaran ini kan semoga lah ya, semoga rame lah job kita. Biasanya sih kita sudah mulai menyiapkan untuk itu. Semoga banyak yang nikah nih setelah bulan Ramadan. Banyak yang booking selama bulan Ramadan. Ya, biar tugasnya admin juga kerja nih. Jadi nanti untuk calon klien nih yang punya acara habis Lebaran, uangnya yang mau buat Lebaran, buat DP aja dulu. Nanti ada Shopee Pay Later dia. Iya, betul. Cocok nih buat promo, sarana promo. Nah, jadi kalau punya uang 1 juta 500-an, embun sama mata lensa gitu buat DP. Masuk. Gak apa-apa. Nanti uang Lebaran buat beli baju, ada rezeki pasti. Betul. Jangan dibuang-buang kebanyakan. Takut nggak dapet tanggal loh. Iya, betul. Bener, kan? Tanggal manis nih setelah Lebaran bahaya. Kalau nggak kebagian. Kalau untuk bulan 6 nggak masalah, dadakan. Nggak apa-apa. Karena bulan 10 nih, usut punya usut, Rastiknya sudah agak ngisi loh. Hati-hati, ngisi tanggal. Oh gitu. Hal-hal baik aja yang diceritakan. Iya benar. Terus masalah genre Mas, kan kebanyakan ketemu rustic. Ini kan lebih ke rustic. Apa ada kayak genrenya ke Eropa gitu Mas? Jadi gini bro, untuk saat ini sudah ada perputaran tren ya. Rustic itu nafasnya kemarin itu di tahun 2018 sampai 2020. Kita ini di dunia wedding sekarang sudah mulai berputar trennya. Kita ini sudah mulai rame di tren Thailand. Thailand Mas? Ya, Thailand look lah kalau kita nyebutnya ya. Ya kita ngikutin. Jadi kita mungkin hanya nama saja ya, Rustic Dekorasi Situbondo. Makanya kenapa label itu kita di tengah perjalanan itu kita ada label itu Bundeko. Oh, nambah Bundeko. Ya. Jadi kalau nama IG kita tetapkan karena kita tidak mau hanya terpaku di aliran yang rustic saja. Memang sekarang masih ada rustic itu, tapi ada hanya beberapa penikmat. Untuk sekarang ini sudah mulai Eropa ini sudah mau hidup lagi untuk saat ini. Jadi ya kita ngikuti tren lah. Kita ngikuti pasar, kemauannya klien itu seperti apa, itu kita ikuti. Jadi pokoknya jangan menutun Mas ya. Benar. Ada aliran Thailand lah menurut yang saya nggak tahu sebenarnya. Pokoknya kalau sudah Mas Vicky ini dekornya rustic dan cocok untuk difoto. Amin. Jadi gitu. Siap bosku. Terus masalah pencahayaan Mas di lokasi. Terfikirkan banyak nggak? Kan soalnya berhubungan sama tukang foto, video nih. Berhubungan besar masalah pencahayaan.
Jadi gini, kalau saya secara pribadi ya, bagusnya acara itu bukan karena hanya dekornya yang bagus, tapi ketika semua kru, fotografer terutama videografer bekerjanya juga enak ya, insya Allah acara itu bisa dibilang sukses. Jadi memang kesannya pencahayaan ini sepele lah ya, sepele ya, dan sering dikesampingkan. Padahal nanti setelah foto jadi kenangannya satu-satunya yang bercerita adalah hanya foto dan video. Betul. Nah, ketika saya di lokasi, pencahayaan ini pasti saya tanya ke Mas Imron misalkan, yuk setting. Jadi Hamin 1 jam biasanya mata lensa ini selalu on time lah ya. Yang saya tahu mata lensa always on time di lokasi. Jadi mesti saya tanya, yuk setting dulu pencahayaan, enaknya seperti apa. Karena saya juga tidak mengerti pencahayaan itu yang baik seperti apa. Karena yang saya tahu, setiap fotografer dan videografer dia punya tone yang masing-masing. Dan alatnya dia juga punya karakter masing-masing. Jadi tidak semuanya yang di sini bagus dipindahkan ke sini juga jadi bagus. Jadi kita ikuti. Saya tanyakan, enak. Jadi kalau kita sudah enak, baru kita sudah paten seperti itu. Jadi memang sangat penting ya. Jangan sampai pencahayaan ini yang pertama jangan sampai minim. Karena ini pastilah mau sebagus apapun dekornya, tapi kalau sudah pencahayaan minim, fotonya pasti buram. Nah terus di ambience warnanya. Kita ini warnanya mau apa? Apa mau biru, apa mau warm, atau mau putih. Kita itu pasti kita tanyakan, maunya apa ambience-nya? Oh biru, ya kita setting biru. Oh warnanya mau putih, ya kita setting putih. Itu baru sebatas lampu penerangan saja, belum lagi yang efek. Nah kalau sudah kita ngomong efek ini, wah luar biasa nikmatnya. Jadi memang efek ini juga terutama di masalah lighting pendukung lah ya, bisa jadi untuk pendukung juga, pemanis lah, pemanis sehingga foto dan videonya ini bisa bagus. Karena eman-eman ya, segede apapun dekorasinya, kalau sudah kurang profesional masalah dekorasi ini kayak ke foto kurang wow juga, karena bagusnya foto dan video ini tergantung vendornya. Nah bisa diulang nggak momennya? Nggak bisa diulang dong. Kalau saya tinggal lihat aja, kalau mata lensa krunya makannya ini banyak, berarti suka sudah sama dekornya. Berarti kan kerjanya berarti ngoyo sudah, makanya makannya sampai banyak. Berat. Masalah makan nih berat. Tapi wajib sih, kebutuhan masalah makan. Wajib ya. Terus ini Mas, ini kan kalau berbicara di gedung nih, pasti sudah jarang lah dikatakan ndak mewah, jarang. Tapi kita lebih ke turun level dikit di acara rumahan nih. Kadang di rumahan ada gang sempit, terus ada pekarangan yang nggak lebar lah. Terus gimana cara Mas Vicky nih dekornya kecil tapi nampaknya mewah gitu? Ini bercerita sedikit ya. Semua tukang dekor, fotografer pastilah pernah dapat pengalaman seperti itu ya. Nah, gimana caranya yang 4 meter itu, misalkan gang ini biasanya 4 meter. Gimana caranya yang 4 meter itu terkesan luas ya. Kita biasanya main di ornamen. Jadi kalau misalkan pelaminannya ini misalkan gedung 10 meter yang tadi dibicarakan ya. Kita itu ornamennya jangan pakai yang kecil. Malah nanti kelihatannya dekor itu seakan-akan jadi 14 meter. Malah kesannya nanti terlalu sepi. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan di gang sempit dekornya cuma bisa 3 atau 4 meter, ya kita nggak bisa maksa lagi. Kedulan gangnya daripada orangnya mau manten ya. Jadi ya itulah tantangannya tuan dekor. Jadi gimana caranya? Mungkin sedikit tips saya bisa ngasih masukan ya. Jadi saya biasanya pakai properti yang kecil. Jadi kalau properti yang kecil kan bisa agak banyak. Itu bisa memiliki kesan lebar. Mewah juga ya maksudnya. Kesan lebar. Terus pemilihan kan tenda nih ya. Pemilihan kain juga, pemilihan warna. Jangan terlalu banyak warna, kalau bisa putih. Jadi itu juga bisa memberikan efek apa ya, bersih yang pertama ya. Warnanya sudah satu tone. Jadi memberikan efek luas lah. Iya, betul. Itu mungkin sangat membantu. Pernah kan ngejob sama kita kan di garasi ya 2,5 meter ya. Betul sekali. Jadi mungkin itu sedikit tipsnya. Terus seberapa penting nih Mas masalah altar nih, atau yang sering saya dengar center stage apa gitu, seberapa penting di acara wedding ya mungkin, atau udah
dikatakan besar-besar amat, tapi kecil paling nggak 6 meter lah. Penting nggak, Mas? Kalau dibilang penting, penting. Tapi kita lebih mempertimbangkan itu jalannya acara. Jadi kesuksesan jalannya acara. Karena kebanyakan ini kalau sudah namanya resepsi tamunya banyak ya Mas. Ya. Kalau misalkan tempatnya sempit, itu kita kesampingkan dulu. Karena satu tenda itu bukan punyanya dekor saja, tempatnya ada catering ya. Kita nggak mau nanti pada waktu loading sengketa lahan sama catering ya. Iya, ada itu Mas, kejadian ada ya, Ada kayak ya, gitu, ada. banyak juga ya. Iya. Jadi kita nggak mau seperti itu. Kita mau semua acara ini sukses. Jadi kita mau cateringnya kerjanya juga enak, fotografernya juga enak. Tapi memang itu penting, altar itu penting. Kenapa? Biar sama fotografernya juga nggak difoto di pelaminan saja. Nah, apalagi tadi berbicara masalah lighting, masalah pencahayaan. Kalau sudah ada lighting, ada efeknya. Jadi memang efek itu akan banyak bekerja ketika ada center stage. Kalau nggak ada center stage, lighting mungkin masih nggak begitu maksimal lah ya saya nyebutnya itu ya. Jadi mungkin seperti itu. Nah kalau ada lorongnya ini kan juga bagus. Jadi mulai dari kirap dia difoto sudah. Kalau ada center stage sekarang kan orang wedding ini kan bukan hanya sekedar datang, salaman, makan, pulang. Betul. Tapi kan sedikit-sedikit juga diisi sama hiburan. Duduk juga ya. Gunanya center stage itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu hanya itu membuat kita lebih intimate sama tamu. Karena kalau pelaminan ini panggungnya yang jelas tinggi lah. Yang jelas tinggi. Nah, kalau sudah dia turun ke center stage, dia lebih dekat dengan tamunya, lebih dekat dengan teman-temannya. Nah, intimate itu aura yang kita bangun. Jadi gunanya dengan ada center stage itu kita lebih dekat sama tamu. Jadi kadang orang itu lupa kalau ini acara mantenan ya. Jadi enak gitu loh, seakan-akan ini pesta ya. Padahal makanannya mau habis, nggak pulang-pulang. Nambah terus Mas ya. Nambah terus. Terus ini Mas, kan customer ini berhak memilih ya siapa vendornya. Tips dari Mas Vicky nih, misalkan ada klien yang nggak cocok dari budget dari Mas Vicky, tips memilih vendor dekorasi ini yang dilihat yang pertama apanya? Ini gimana maksudnya? Jadi kalau budgetnya dia maksudnya nggak nutut atau gimana gitu ya. Nah, kita kalau masalah di budget ya sebenarnya nggak begitu berat sih. Embun nggak mahal-mahal amat kok. Benar. Masih pas di kantong. Masih ramah lingkungan katanya tadi kan. Jadi jangan takut untuk bertanya. Yang penting jangan takut dulu untuk bertanya. Karena kadangkala klien kita itu bilang mahal ya. Embun mahal sekali. Sebenarnya dia nggak tahu harga pasar di luar. Jadi dia langsung ngejudge mahal. Mata lensa mahal sekali. Karena dia nggak tahu di luaran ini harganya berapa. Jadi kita bisa ngomong murah, bisa ngomong mahal ketika sudah ada pembanding. Betul. Nah, kalau masih belum ada pembanding, jangan dijudge kita mahal. Jadi sebenarnya yang akan kita bangun itu bukan masalah di harga. Harga ini gampang, bisa dirembuk. Jadi nggak usah khawatir. Tapi di masalah kepuasan pelanggan. Jadi kita diskusikan, ayo misalkan kita nih, Mas tanggal segini acaranya di mana? Misalkan lah di Gor Baluran. Kita buatin desain nih. Budgetnya segini Kak. Kita tawarkan ke klien, budgetnya segini. Mas, budget kita nggak nutut. Jadi adanya segini, bisanya segini. Bisa. Ya saya pastikan bisa. Kenapa saya pastikan bisa? Yang jelas ada beberapa benefit yang pasti akan kita kurangi. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, kita embun itu pasti pakai fresh flower ya. Iya, betul. Bunganya kita juga beli, Besti. Jadi khas nih. Jadi nggak mungkin lah bunganya itu budgetnya nambah turun, bunganya kita tambah. Tekor bandar loh, Bos. jadi mungkin itu yang lebih berat ke kita. Gimana caranya? Ya kita mix. Jadi kita mix dengan artificial flower. Bunga mati gitu Mas. Bunga mati, tapi jangan salah, artificial flowersnya Embun premium. Kalau perlu pertama. Pertalite aja lebih murah kan. Karena kenapa? Karena akan kita sandingkan dengan fresh flower. Jadi sebisa mungkin kita beli artificial flower itu kita beli yang sangat-sangat menyerupai. Sangat-sangat menyerupai dengan fresh flower. Nah, kita mix seperti itu. Nego lah sampai cincai ya. Iya, betul. Jadi nggak usah takut lah. Yang penting tanya dulu konsepnya, sodorkan ke kita, pengennya seperti apa. Terus
acaranya pengennya gimana, lorongnya pengennya seperti apa, semuanya bisa didiskusikan kok. Harus sharing dulu ya Mas Ya, ya. jangan takut Komunikasi. nih ya, tanya aja Iya, nggak tanya apa-apa. aja. Habis Nggak tanya apa-apa. mau DP nggak apa-apa. Kita nggak menuntut untuk deal kadang. Jadi Nah, tanya aja ya dulu tapi ya. harapannya deal, Bro. Dia wajib. Terus masalah pengalaman nih Mas, kan sudah 5 tahun nih. Ada nggak kejanggalan mungkin dari customer atau Mas Vicky pernah ada pengalaman kena tipu gak dibayar? Pernah nggak? Kalau kejanggalan, ingat nggak waktu musim COVID kemarin? Sering di-prank, Bro, dekor. Ya betul. Nggak tahu kalau foto. Adalah. Ada. Acaranya cuma akad, Kak. Dari pagi sampai sore ya. Iya. Wah, ini resepsi nih. Bukannya kita nggak mau, tapi itu akan ada efek buat kita selaku kita pemilik branding ya. Efeknya apa? Kita dekor akad, ya akad seperti itulah ya. Kita dekornya ya, murah-murah ada resepsi. Jadi sebenarnya kalau durasi itu nggak begitu masalah buat kita. Tapi nanti ketika tamu datang ya, dengan acara resepsi, yang klien kita ambilnya paket akad ya, tamunya mungkin lah ya, sedikit banyak mungkin bilang, dekornya kenapa seperti ini ya? Iya betul. Sama mungkin fotografer juga seperti itu. Tuhan fotonya kok cuma sedikit ini ya? Iya. Karena bookingnya akad, moro-moro kita Bookingnya resepsi. akad. Nah itu pada waktu COVID kita banyak ngeprint seperti itu. Itu pengalaman buruk Mas ya. Ya. Mungkin ada juga macam-macam klien ini kan berbeda-beda Mas ya. Pernah nggak kayak ini budget murah, terus tapi kliennya minta banyak gitu Mas? Bukan ada ya, banyak ya, mungkin seperti itulah ya. Nggak apa-apa ya, memang kalau bisa dimaksimalkan ya sama klien ya. Biasanya saya kasih pengertian. Jadi semakin banyak properti yang kita bawa itu akan berbanding lurus dengan jumlah kru yang bekerja. Kita tahu lah ya, semakin banyak kru yang bekerja pasti semakin besar lah biaya operasionalnya kita lah ya. Itu yang paling nggak bisa diakali lah. Jadi sebenarnya saya nggak muluk-muluk, Bro. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ngasih iming-iming ke klien, kalau misalkan 6 meter kita harus bawa 2 pickup standarnya kita ya kita bawa 2 pickup. Jadi kalau misalkan Mas nanti ininya gini, kita nggak muluk-muluk. Makanya kita kasih pengertian. Ya alhamdulillah sampai saat ini minim komplain lah kita lah. Minim komplain. Apalagi tadi yang dibilang itu sampai nggak dibayar ya. Kita lunas di awal, Bro. Wih, bagus nih. Manajemennya bagus sudah. Kita lunas di awal, H-1 kita harus sudah lunas. Tapi dengan satu catatan, ingat track record itu penting. Jadi kalau track record kita di luaran, ya kita sering banyak komplain, ya sering klien nggak puas, jangan coba-coba. Jadi klien itu juga sedikit banyak juga khawatir ya. Makanya kita dalam perjanjian kerja kita sama klien, kita ada perjanjian kerja loh. Jadi properti nanti yang didapetin apa? Modelnya nanti akan seperti apa gitu, ada perjanjiannya. Oh, ada ya Mas? Ada. Jadi biar sama-sama aman ya. Nah, makanya nanti kalau klien mintanya banyak gitu ya. Ya kalau di perjanjiannya kita, di perjanjian kerjanya kita dengan klien itu properti yang kita bawa banyak, ya itu haknya mereka. Jangan dikurangi, dikomplain kita. Dia berhak, klien kita berhak untuk komplain ke kita. Nah, sebaliknya juga gitu. Pemirsa sekalian, kalau tidak ada di perjanjian kerja, minta tambah, ya adalah penyesuaian budgetnya. Sebenarnya rawan sekali sebenarnya ya. Kalau masalah dekor ini komplain rawan. Ketika di lokasi, kalau bukan rustic nih ya, kadang ada aja yang dikomplain. Entah kita nggak tahu sama perjanjian sama tukang dekornya gitu. Cuman ya kita yang ada di lokasi itu kebawa. Sama komplain itu kebawa. Karena kalau di foto nih, contoh, si mempelai nih, Mas ini kok altarnya nggak ada ya? Mengganggu mood. Tanyanya ke fotografer ya? Iya, betul. Padahal kita nggak ada kontrak kerja sama tukang dekor nih sebenarnya. Atau mungkin dapat free, Bro, dari tukang dekor. No, nggak ada. Soalnya ngaruh banget sama mood klien ini ngaruh, Mas. Kalau sudah ada problem lah di lokasi itu. Ya sebenarnya kita dalam satu hari itu kalau di garis besar kita hanya menjaga mood lah ya. Moodnya klien ya. Jangan sampai cemberut ya. Jangan sampai mereka itu bad mood ya. Makanya kita nggak mau seperti itu. Terus terang kita nggak mau. Bahasa bagus. Kadang-kadang gini maksudnya. Pada waktu presentasi kita ke klien gitu ya.
Ini sering terjadi. Nanti sudah Mbak, dekornya pasti bagus, sampean terima beres. Tapi di kerangka pikiran kita, di paradigma kita, bagus dengan di paradigmanya klien ini nggak sama loh ya. Iya. Nggak sama. Nah itu yang kita jaga. Jadi kita menyamakan paradigma dengan klien. Bagusnya itu seperti apa? Ya gini loh. Karena bagus ini dan jelek ini nggak ada standarnya loh. Betul. Nggak ada. Bagus itu nilainya berapa, harus seperti apa? Nggak ada. Itu masalah selera, feel lah ya. Jadi kita nggak mau. Kita hanya bilang, Mbak nanti gampang lah, dekornya bagus. Nanti pokoknya bagus, sudah terima beres, percaya saya. Kita nggak mau. Kita sudah nggak musim lagi pakai bahasa seperti itu. Jadi makanya kita keluarkan desain. Kita keluarkan list propertinya kita, nanti dapatnya apa, lorongnya berapa meter, karpetnya warnanya apa, pelaminannya berapa meter, ada kursinya dapatnya berapa biji, itu kita kasih, kita jelaskan. Jadi sehingga sebelum acara klien kita ini sudah punya gambaran. Iya. Jadi kalau misalkan kayak komplain apa, jangan takut komplain. Intinya jangan takut komplain, selama kita bekerja dengan benar, selama kita bekerja dengan hati. Ya, artinya jangan neko-neko lah kerja itu. Kalau memang itu haknya klien, ya kita kasihkan. Betul. Itu aja sih kalau saya secara pribadi sih. Dan yang terakhir, ya, buat klien ini penasaran Mas. Yang sudah dijelaskan mungkin ada yang tidak dimengerti ya. Terus terakhir nih, kenapa harus pilih Mas Vicky Rustic Dekorasi Situbondo? Apa kelebihannya? Ini yang mulai rada bingung saya. Saya tidak bilang ini kelebihan kita, tapi mungkin inilah yang kita punya ya. Yang pertama, yang jelas kita servis lah ya. Betul, pelayanan Mas ya. Pelayanan. Jadi klien datang ke kita, kita ada kantor kita di Panji ya. Mungkin nggak apa-apa tanya-tanya dulu, klien datang ke kita, tanya-tanya dulu, kita jelaskan ini, ada yang nggak ngerti ditanyain. Yang paling penting kita desain. Itu yang paling penting. Jadi kita mengeluarkan desain 2D dan 3D. Jadi beserta juga ukuran, tapi ukuran itu untuk ukur kita, untuk tim produksi kita. Kenapa kita bilang desain ini penting? Karena itu tadi, kita menyamakan persepsinya klien dengan kita. Misalkan nih, klien sekarang banyak maunya bro. Jadi, Mas saya maunya ini nuansanya, misalkan saya maunya sekarang kan banyak yang model lengkung-lengkung gitu bro ya, Santorini lah kalau kita nyebutnya. Saya maunya nuansanya Santorini Mas gini. Properti nggak punya kita nih. Bikin ya Mas, produksi ya? Harus produksi, kita harus produksi. Jadi kita bilang ke klien kita nggak punya masih properti seperti ini. Tapi kita akan produksi. Kita akan produksi, makanya kita buatkan desainnya dulu. Kita buatkan desain paling tidak seminggu 2 minggu lah. Karena kita sering dapat bahasa, Mas, ini kan cuma bunganya seperti ini. Bunganya seperti ini. Kenapa ini harganya segini? Sebenarnya yang menjadi pembeda, kalau kita beli bunga dengan nilai 100.000, kita hanya dapat bunga. Tapi ini masalah ide. Ya, ini masalah ide. Sama kayak mata lensa, ini masalah feel, masalah rasa. Jadi yang punya khasnya mata lensa sendiri, nggak bisa kalau yang lain. Sama ini masalah ide. Makanya desain itu kadang saya 1 minggu, 2 minggu, tergantung mood bro. Apalagi kalau akhir bulan ya, wayai angsuran ini biasanya agak molor lah sedikit lah. Kita desainkan. Mas ini masih belum cocok, mau nggak direvisi? Kita revisi. Pokoknya sampai cocok lah. Wes acara nanti full senyum Mas ya. Harus itu sudah kalau bareng kita. Nah desain kita rampung, kita selesaikan desain, masuk ke tahap produksi kita sudah. Kita produksi. Nah ini yang paling penting pada waktu acara kita itu ada kru standby. Kalau misalkan saya nggak ada acara, biasanya saya standby. Sering kan ketemu ya. Betul. Jadi kenapa harus pilih Mbun? Karena dari awal kita itu sudah jelas. Mulai dari tahap desain, mulai dari perjanjian kerjanya, nanti pas loading, kemudian pada waktu acara kita juga dijaga, ya ada kru standby 1-2 orang lah, paling tidak lah. Itu semuanya kita cover. Kalau misalkan juga biasanya ada beberapa klien itu yang minta saran sama kita ya. Terutama masalah tadi kalau acara di rumah, masalah tenda. Ini sangat berpengaruh lah ya. Berpengaruh besar. Berpengaruh besar buat fotografer, buat videografer juga sangat berpengaruh. Itu kita bantu pemilihan untuk masalah warnanya. Makanya sedikit banyak saya juga agak mengerti lah
bagaimana maunya fotografer. Karena biasanya bukan satu-satunya sih ya, dua-duanya vendor yang survei ini hanya dekor sama tukang tenda. Kalau vendor yang lain ini biasanya nunggu meeting vendor lah meeting biasanya vendor. baru ketemu. Kalau kita survei dulu biar punya gambaran pelaminannya di mana. Apalagi kalau di rumahan, pelaminan ini sangat mempengaruhi, sangat penting pemilihan tempat. Jangan sampai ngumpul sama dapur ya. Iya. Bau sate, Bro. Bau sate. Bukan drees itu loh ya. Itu asapnya sate. Ke atas nyasar-nyasar asapnya ya. Beda sama drees, guys. Ada di bawah. Jadi pemilihan itu kita kasih saran. Memang semuanya akan kembali ke klien. Tapi kan kita nih yang berpengalaman ya di dunia wedding ya. Itu kita kasih saran. Ya, terutama banyak free-nya juga lah di Embun itu. Kalau mau tahu apaan, kepoin dulu dong. Langsung. Nah, Instagramnya ini. Makanya ini tayangnya cepet aja, Bro. Jangan menjelang Lebaran ya. Langsung. Uangnya habis loh buat beli baju ya. Besok langsung tayang nih, guys. Nah, saya suka itu kalau katanya Bro Raffi ini. Nah, itu dari paparan materi dari Mas Vicky dari awal sampai akhir ya. Kalian dari sini belajarlah dari pengalaman Mas Vicky atau customer yang lainnya sebelumnya yang nggak pakai rustic dekorasi Situbondo. Kalian mikir-mikir lagi untuk pilih vendornya. Benar. Jangan pernah salah pilih vendor. Nah, penting loh guys ya. Nggak bisa diulang loh ya momennya ya. Apalagi foto. Jangan sampai salah pilih. Nah. Pilih vendor lain nggak masalah. Benar. Tapi satu. Jangan nyesel ya. Cakep bosku. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton tanpa skip dari awal sampai akhir. Dan buat semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya dan tentu dengan pengusaha yang berbeda. Dari makeup artist, master of ceremony, wedding organizer, fotografer dan videografer sekalipun. Bukan cuma Mata Lensa saja yang kita undang. Tapi semuanya. Sampai jumpa lagi di Mata Lensa Podcast. Ya, gade!